ثبت بأن الله يعز المسلمين ويرحم المسلمين وإلى روح أئمة المجتهدين وقل الدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا شيخنا وأستاذنا اللسين الفاداني شيخ حسن عبد الله جاه عبد الله تندون إسماعيل زيني محمد العطاس محمد النار محمد عواد حسن مرتضى حسين مرتضى شيخنا وأستاذنا ربنا حبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا وأستاذنا وربنا عبد الجليل بن إبراهيم وصولهم وإبراهيم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوان خالتنا ومن له الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره ونفعنا به وببركة علومه وبكم بدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أن يكون حزينا منكسرا مطرقا صامتا يظهر آثار الخشية على حياته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مذكرا لله تعالى وكانت صورته دليلا على عمله فالجواد عينه فراره وعلماء الآخرة يربون بسيماهم بالسكينة والذلة والتواضع إلى آخره. Di antaranya ciri-ciri orang baik yang bisa kita jadikan panutan dalam hidup ini, yang bisa kita jadikan guru untuk membimbing kita dalam perjalanan menuju akhirat adalah ayyakuna hazinan munkasiran mutrikan samitan, bahwa orang itu adalah dalam hidup ini lebih banyak kesedihannya ketimbang harus ketawa terbahak-bahak. Munkasiran mutrikan, dalam kehidupannya biasa-biasa saja, enggak kaya, enggak juga susah. Mutriqan, senantiasa lebih banyak melihat ke bawah ketimbang dia melihat ke atas. Banyak diam, tidak semua apa yang dia dengar dia berikan komen, tidak semua apa yang dia lihat dia berikan komen. Nampak bekas-bekas khasyahnya, bahwasanya langkahnya senantiasa menunjukkan bahwa dia orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
baik pakaiannya, perjalanan hidupnya, geraknya, diamnya, bicaranya, tidak melihat oleh seseorang kecuali punya perasaan bahwasanya mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, membuat orang itu sadar, membuat kita yang melihat menjadi jadi sadar. Dia tidak marah-marah. Dan ini bisa kita lihat di mana saja dalam kehidupan ini, di tempat kerja, di jalanan, di pasar, mungkin di tempat hiburan, gitu ya. Tapi apabila kita lihatnya, aduh, kita jadi apabila sembahyang ini gara-gara ngelihat orang itu. Orang-orang yang semacam ini adalah patut kita jadikan guru, jadikan panutan di dalam hidup ini. Hal-hal dapat memudahkan hal-hal yang sulit. Hidup ini kalau dianggapnya sulit, dia akan sulit, maka dia akan menjadi beban. Tapi tatkala ya sudah, urusan itu mah gampang, ya sudah, urusan itu tidak ada masalah, semuanya juga akan sirna pada waktunya. Jadi jangan setiap masalah dipersulit, maka jadi akan sulit semuanya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yasira wa la tu'ashira wa bashira wa la tunafira wa tatawwa'a fala takhtalifa. Dalam segala urusan ya, lihatlah dengan pandangan yang mudah, jangan dipersulit. Wa la tu'ashira, jangan dipersulit. Wa bashira wa la tunafira. Manusia perlu diusap, bukan perlu dicubit atau atau dimarah-marahin. Biarpun dia sembahyangnya belum benar, walaupun dia masih mabok, tuntunlah dia ke jalan Allah, bawalah dia ke jalan Allah. Kata Sayyidina Umar, ud'uhum ilallah wa anta samit wa anta sakit. Ajaklah mereka ke jalan Allah sedangkan Anda tidak perlu banyak berbicara. Lah kalau gitu dengan apa? Wa bima ya Amirul Mu'minin qala bi akhlaqika. Ajaklah mereka ke jalan Allah dengan akhlak yang mulia, bukan dengan dimarah-marahin, bukan dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak. Berapa kali satu hari kita dengar Allahu Akbar, ya kita ngerem aja di rumah. Gitu ya. Allahu Akbar itu ada di dalam penggerak hati, bukan di dalam pendengaran. Kalau hati kita sudah berbunyi Allahu Akbar, ya akan gampang segalanya. Ada itu yassira wa la tu'asira wa bashira wa la wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Wa tatawwa'a wa la takhtalifa artinya perbedaan pasti ada pada manusia, namun ya udah saling legowo saja. Orang tua dengan anak, orang saudara dengan saudara, yang tua dengan yang muda dengan yang tua, pasti ada perbedaan. Kalau kita memperuncing perbedaan itu, ya akan kacau lah hidup ini. Kita maunya seragam aja dengan apa yang kita mau, ya nggak bisa. Pastilah kita dengan bini kita juga beda. Pasti kita dengan anak kita juga beda. Wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Saling legowo aja kalau ada perbedaan, kecuali satu perbedaan yang memang agama namanya ikhtilaf al-mazmum. Gitu ya. Artinya satu perbedaan yang perbedaan ini tercela banget gitu. Dalam agama memang enggak dibolehkan. Nah, itu perlu diberikan pandangan. Kalau perbedaan yang wajar, saling legowo saja. Wa tatawwa'a fala takhtalifa. Maka perbedaan itu pasti ada pada setiap insan, namun saling legowo. Mesti sama dengan ini. Enggak. Adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di antara dua kaum
Muhajirin dan Ansor. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan akhlak di dalam kehidupan, yang laki yang perempuan, dengan penuh canda, dengan penuh canda. Ada seorang ibu-ibu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu nenek-nenek gemuk badannya. Ya, namanya nenek-nenek ini adalah kenalan baik dengan istri pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah. Pulang udah agak sore. Ya Rasulullah, cariin saya kendaraan ya Rasulullah. Ya udah, iya sudah, emang rumahnya jauh gitu kan, dia mesti naik kendaraan, jalan nggak kuat. Kata Rasulullah pada pembantunya, ya udah, tolong cariin anak onta, cariin anak keledai katanya. Kata nenek-nenek, ya Rasulullah, badan saya gede banget begini, katanya bagaimana katanya, anak keledai mana kuat bawa saya. Kata Nabi itu baru tertawa, ya walaupun itu keledai udah aki-aki, kan dia anak juga pada dasarnya, Mak. Ada bapaknya, ada emaknya, ada bapaknya, ada emaknya, ada bapaknya, ada emaknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semari senyum. Nah ini loh, kok ini gede ini Rasulullah? Ya memang, tapi dia juga dulu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang lalu kan masih anak. Masih ya. Nah kita walaupun udah aki-aki gini, ada bin kita enggak? Ya ada emak kita, ada bapak kita. Walaupun kita udah 80 tahun. Bin almarhum bapak kita, di mata bapak kita masih kita hidup, kita akan tetap kecil. Akan tetap sono mau bocah, padahal kita udah 60 tahun, padahal kita udah 70 tahun. Di depan orang tua kita dibilang masih bocah. Maka etika itulah manusia yang semacam itulah yang digambarkan oleh Imam Ghazali untuk menjadi menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya provokator, bukannya bengis, enggak ya. Orang-orang yang manusia yang membawa kedamaian dalam hidup ini. Islam adalah agama yang damai. Di kantor Koramil ditulis damai itu indah. Begitulah sebetulnya. Tapi kita karena sudah banyak aliran, banyak ini, pengen tenar, pengen apa, akhirnya terjadilah yang terjadi. Wa kana nazruhu mudzakiran lillahi ta'ala. Melihatnya manusia, kita melihat manusia itu membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iya. Dan orang ini tidak perlu ulama. Yang penting orang ini adalah punya akhlak yang mulia. Landasan-landasan agama ada, tetapi dia orang yang berakhlak yang mulia. Siapa saja, ketemu di mana saja, itu dia akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketemu yang semacam ini, ikutin, selamat. Kalau di jalanan ketemu di mana dalam pergaulan kita ketemu manusia yang semacam ini, ikutin dia, selamat kita. Selamat kita dalam perjalanan menuju akhirat. Kita ini kan semuanya sudah dalam perjalanan menuju akhirat. Ada yang udah dekat lagi. Ada yang udah semuanya jain, kita sudah dalam perjalanan akhirat, sudah dalam rangka menyusul orang tua kita. Gitu. Kita sudah dalam perjalanan menuju akhirat. Bahkan bukannya demikian, kalau Sayyidina Ali memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bani, innaka munzu an saqatta min batni ummik fa anta sairun ila rabbik." Tong neng, sejak pala kamu jatuh ke tanah, artinya kita beranakin dulu beranak di tanah, gitu. Dari sejak itu juga kita sudah dalam perjalanan menuju apalagi yang udah gogorego kayak kita, yang udah tua, emang udah dekatan lagi. Garis finish itu udah kelihatan sebetulnya.
Yang udah 50 ke atas, garis finishnya udah kelihatan. Coba kita jalan dari sini di depan. Lari sedikit. Lah udah ngap-ngapan. Itu tandanya apa? Garis finish udah kelihatan. Lah, garis finish udah mau kelihatan tapi belum juga sadar. Biarin aja dia merah kemana juga Maka kata Nabi, "Idza balagha ar-rajulu 40 sanah wa lam yaqil fa alaihi salam." Orang laki-laki sudah berumur 40 tahun, 45, 50 tahun tapi belum juga kelihatan sadar. Belum ada di majelis pengajian, belum ada di hari Jumat, belum ada di tempat kematian. Kata bahasa kasarnya, Pak alaihi salam, biarin dia meret kemana udah kagak usah diurusin. Udah 45, udah 50 masih belum juga sadar. Masih pakai gelang bahar. Lah emang gelang bahar biarpun kayak lengan juga enggak bantuin berkelahi kan? Mantin berkelahi enggak? Lah kagak. Kumis ke dengkul. Begitu kan? Udah putih apa kumis kan? Lah emang tuh kumis bantuin berkelahi? Lah kagak. Kata Nabi alaihi salam, biarin dia meret kemana ntar gua tahu-tahu ada bendera kuning. Mati enggak? Ya mati. Karena emang sudah dalam perjalanan menuju akhirat. Semuanya kita sudah dalam perjalanan menuju akhirat. Bahkan kalau yang seumur dengan saya, artinya udah dekat. Udah mendekat 70 lah ya. Mau kemana lagi? Itu kan lemes. Selesai sudah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup itu adalah bergantian. Hidup itu bergantian. Tapi yang gantiin lebih banyak biasanya. Yang gantiin lebih maka dunia ini akan lebih padat. Gitu. Yang meninggal sedikit, yang mati lebih banyak. Akan banyak. Saya meninggal 1, anak saya 11. Akan lebih banyak enggak? Akan lebih banyak cucu 14. Wah kan. Lah kalau sampai Allah Taala pasti kasih umur saya misalnya 80, entah berapa anak mungkin ada 15, entah cucu mungkin ada 25, kan begitu. Begitulah kehidupan. Nah, wa kanat suratuhu dalilan ala amalihi. Tampangnya manusia ini yang dapat menuntun kita ke jalanan menuju akhirat adalah tampangnya menunjukkan atas apa yang dikerjakan. Kelakuannya terpancar pada geraknya, pada omongannya, pada pakaiannya, pada geraknya. Bukan ngomongnya A, kerjaannya B, enggak. Istiqomah. Fal jawadu ainuhu firaruhu. Kuda pacu yang bagus gitu kan. Itu cukup enggak pakai diperiksa bagaimana kukunya, bagaimana tingginya, bagaimana enggak, lihat matanya saja. Kalau yang kuda pacu itu matanya tajam dan lain sebagainya, sudah. Ini mah kuda pacu. Gitu. Fal jawadu ainuhu firaruhu. Matanya dia tandanya bahwasanya emang kuda pacu. Itu diistilahkan bahwasanya manusia itu kelihatan daripada tampangnya. Wah ini mah tampang orang tukang ngaji semuanya, kan begitu. Tampang orang tukang ngaji, rajin hadir ke majelis taklim, ketahuan pada ahlinya. Enggak bisa ditutup-tutupin. Wa ulamaul akhirah yu'rafuna bisimahum. Sedangkan ulama akhirat bisa terlihat dengan melalui wajahnya. Oh iya. Nah kan ada membawa kepada kepentingan dunia. Apa hidup ini? Miskin ibnu Adam la yakul illa rizqah wa la yantaziru illa ajalah. Manusia ini sebetulnya adalah hidupnya sangat kesian. Yang dia makan tidak lebih daripada rezeki yang Allah jatahkan kepada dia. Walaupun dalam satu hari dia bisa beli beras sekarung, tapi dia bisa makan sekarung. Begitu kan? Miskin ibnu Adam la yakulu illa rizqah.
Kesian anak manusia ini, walaupun dalam satu hari dia bisa beli beras sekarung, tapi yang dimakan enggak. Siapa yang makan sekarung? Enggak ada yang dimakan dia rezeki gitu. Kadang-kadang apa namanya, udah dikurangin karena udah ada gulanya, begitu kan, nasinya yang udah basi dimakan kan begitu. Enggak, sekaya-kaya manusia enggak bakal makan sekarung, enggak bakal sekarang, enggak bakal gerame kayak gini habis dia makan, kagak. Sama aja, kadang-kadang malah bengisan orang-orang yang macam kayak kita makannya sama orang-orang kaya mah. La yaqulu illa rizqah, dia tidak makan kecuali rezeki yang apa namanya sekedar itu, sekedar isi perut. Wal yaqulil mutarru haitsu asfaqa min maitatin lahman yasuddur ramaqa. Ya sekedar apa namanya isi perut kita. Lah perut kita bikinan tua kan bikinan kempes. Perut kita bikinan tua bikinan kempes. Lah macam kayak saya udah enggak bisa kuat makan banyak. Bikinan sedikit, yakin kempes bikinan sedikit, entar tahu udah segini aja, entar tahu udah nggak makan aja. Nah ini kita dalam perjalanan itu. Wala yantaziru illa ajalah. Yang kita tunggu yang pasti cuma satu, adalah kematian. Yang ada bisnis ini, bikin proposal ini, bikinnya pengen menjadi orang kaya, pasti nggak? Enggak pasti semuanya. Wah bakal jadi orang sukses. Wah gue mah pengen bikin ini bikin ini. Pasti enggak? Enggak. Tapi yang pasti ajal kita, kematian kita yang akan datang. Wala yadzaziru illa ajalah. Yang pasti yang kita tunggu, yang kita nanti cuman ajal doang. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menghambalah kamu kepada Allah, ibadatlah kamu kepada Allah sampai datang sebuah keyakinan yang pasti itu. Keyakinan yang pasti cuma mati doang. Bakal kita jadi orang kaya? Belum tentu. Itu kan, walaupun ada info, lu mau bakal jadi orang kaya, belum tentu. Bakal jadi lurah, bakal jadi camat, bakal jadi pengganti Jokowi, belum tentu semuanya. Semuanya belum tentu. Sedangkan calon aja udah berapa kan? Siapa di antara dia? Belum tentu. Tapi yang tentu, yang pasti adalah mati. Fi bisi mahum, orang-orang baik. Ulama-ulama akhirat kelihatan daripada tampangnya. Bisakinati, dalam bentuk sakinahnya, ketenangan jiwanya. Enggak apa namanya? Kenapa? Orang-orang semacam itu selalu siap dalam satu hari tidak pernah terlupakan bahwa siap apakah pagi, apakah sore, apakah malam dia akan dijemput oleh malaikat maut. Sebetulnya sama kita, cuman kita perasaan kita aja nggak tajam. Perasaan kita aja yang tumpul. Bahwasanya dalam 24 jam ini kita siap untuk dijemput. Siapa yang bisa jagain? Dokter gua mau dokter ahli, mau dokter apa kayak dari langit kayak dokter. Mestinya kita semacam itu, siap senantiasa dengan panggilan Allah. Kenapa? Ya manusia sekurang-kurangnya dalam hidup ini 3 atau 4 kali dipanggil Allah. Yang pertama kita masih dalam perut. Ya benar Adam ukhruj, wahai anak manusia keluarlah kamu. Ya, tempat keluarnya kecil banget, keluar. Kalau Allah Ta'ala bilang keluar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil kita juga, suaranya suara muazzin. Hayya 'alas shalah. Suaranya suara muazzin, tapi hakikatnya panggilan Allah. As-salatu khairum minan naum. Suaranya suara muazzin, suara yang azan, tetapi hakikatnya panggilan. Yang ketiga, wa'azzin fin nasi bil haji. Semuanya kita umat Islam ini sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan haji. Cuman enggak boleh bareng. Kalau bareng kagak muat sana. Semuanya kan sesuai dengan waktunya. Semuanya udah yakin dipanggil. Semuanya udah dipanggil, udah yakin Pak. Wazin fin nasi, panggil orang itu, dipanggil. Udah dapat panggilan. Lebaik, kalau sudah kita bilang lebaik. Ya Allah, insyaallah kita ke Mekah, kan itu. Waktunya, rezekinya, ongkosnya dari Allah, enggak usah mikirin. Kita tidak usah kita mikirin. Allah Ta'ala yang ngasih.
Dan yang keempat, dipanggil secara tiba-tiba. Ya Ibn Adam irji, wahai anak manusia, kembalilah kamu ke aku. Mati udah kita. Kalau Allah Ta'ala panggil yang keempat, mati. Itulah kehidupan yang mesti kita ngambil contoh dari orang-orang baik, dari orang-orang baik agar kita selamat dunia akhirat. Wa qauluhu wa qad qila ma alaisallahu abadan nisbatin ahsan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.